Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Agustina Febriana dengan NPM akhir 4202 dan saya dari Rambaka 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa materi yang sebelumnya sudah saya pelajari. Materi yang akan saya ambil adalah yang pertama itu perusahaan dan manajemen global teknologi informasi, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga sistem ilmiah, dan yang terakhir mengembangkan solusi bisnis atau teknologi informasi. Nah, baik, langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu perusahaan dan manajemen global teknologi informasi. Pada materi ini akan membahas tentang tantangan dan strategi dalam manajemen teknologi informasi di era global. Dalam dunia bisnis modern, teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pengembangan sistem informasi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengolah data, meningkatkan komunikasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun dalam proses ini pasti terdapat tantangan. Nah, dalam bab ini kita akan mengeksplor langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi serta tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi. Nah, yang pertama, organisasi pengembangan sistem informasi. Langkah-langkah pengembangan. Nah, ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang, di mana langkah pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada dalam organisasi. Hal ini melibatkan analisis mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan tujuan bisnis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Setelah melaksanakan identifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan merumuskan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, desain sistem. Pada tahap ini, arsitektur sistem dirancang termasuk antarmuka pengguna, bisnis data, dan interaksi antara berbagai komponen sistem. Yang keempat, pengembangan. Setelah desain selesai, tahap pengembangan dimulai dengan pembuatan perangkat lunak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, yaitu implementasi. Sistem yang telah dikembangkan kemudian diimplementasikan ke dalam lingkungan operasional. Ini termasuk pelatihan penggunaan dan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan. Setelah implementasi, penting untuk mengevaluasi kinerja sistem dan melakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap efektif dan relevan. Nah, yang selanjutnya teknik portib. Salah satu teknik yang efektif dalam pengembangan sistem adalah pembuatan portipe. Nah, portipe ini memungkinkan untuk pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan versi awal dari sistem sebelum implementasi penuh. Ini membantu dalam mendapatkan umpan balik dari pengguna akhir dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum peluncuran akhir. Nah, tantangan dalam pengembangan sistem ini, resistensi pengguna. Salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem baru adalah resistensi dari pengguna. Banyak karyawan merasa nyaman dengan cara kerja lama dan mungkin menolak untuk beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, manajemen membuat perubahan yang baik yang sangat penting untuk mengatasi resistensi ini. Beberapa solusi yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu pelatihan intensif, memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna akhir untuk meningkatkan kenyamanan mereka dengan sistem baru. Yang kedua, komunikasi yang efektivitas, menjelaskan manfaat dari sistem baru kepada semua anggota tim untuk membangun dukungan. Yang ketiga, keterlibatan pengguna. Ini melibatkan penggunaan dalam proses pengembangan untuk memberikan rasa kepemilikan terhadap sistem baru. Nah, evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam proses pengembangan ini penting untuk mempertimbangkan evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Beberapa faktor evaluasi yang harus dipertimbangkan itu meliputi kesesuaian dan juga kebutuhan bisnis. Ini memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Nah, yang kedua, biaya total kepemilikan. Ini menghitung biaya tidak hanya pada saat pembelian tetapi juga biaya pemeliharaan jangka panjang. Yang ketiga, dukungan teknis. Ini memastikan bahwa ada dukungan teknis yang memadai dari vendor untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Nah, dalam kasus dunia nyata, yaitu saya mengambil contoh dari kasus PayPal. Sebagai contoh nyatanya, ini PayPal menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan solusi global untuk mendukung operasionalnya di berbagai negara. Mereka harus merancang ulang kode perangkat lunak mereka agar dapat menangani lokalisasi bahasa secara efisien. Dengan pendekatan
ini PayPal berhasil mengimplementasikan solusi yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam 15 bahasa berbeda sekaligus. Nah, keberhasilan PayPal ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan sistematik dalam mengembangkan solusi teknologi informasi. Dengan fokus pada kebutuhan penggunaan dan penerapan teknologi yang tepat, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan signifikan di pasar global. Materi yang kedua yaitu tentang sistem pendukung keputusan. Dalam era digital modern, sistem informasi telah menjadi inti penting dari setiap organisasi. Sistem informasi tidak hanya bertindak sebagai penyedia data, tapi juga sebagai motor penggerak untuk mengambil keputusan strategis dan juga taktis. Dalam bab ini kita akan menjelajahi konsep sistem pendukung keputusan, peran sistem informasi manajemen, dan bagaimana teknologi kecerdasan buatan AI mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, konsep sistem pendukung keputusan ini sering disebut Decision Support System atau DSS, dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis data. SKK biasanya terdiri dari dua komponen utama, database yang berisi data historis dan statistik, serta algoritma analitis yang dapat menganalisis data tersebut untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi. Peran dan alternatif laporan sistem informasi manajemen ini berfungsi sebagai backbone bagi organisasi dalam mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data. Sistem informasi manajemen dapat membantu identifikasi peran dan juga alternatif laporan dengan menyediakan berbagai jenis laporan, mulai dari laporan rutin sampai analisis detail. Contohnya, portal informasi perusahaan yang dapat menyediakan akses langsung ke data operasional. Nah, sementara sistem manajemen pengetahuan dapat menyimpan pengetahuan dan pengalaman organisasi dalam format yang bisa diakses dengan sangat mudah. Yang kedua, itu teknologi kecerdasan buatan dalam bisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berevolusi drastis dan telah menjadi integral dalam dunia bisnis. AI dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam bentuk dan penggunaan dukungan keputusan dalam bisnis. Misalnya, penggunaan jaringan syaraf artificial atau ANN yang dapat membantu dalam predictive sales, sedangkan logika fusi dapat digunakan untuk membantu keputusan yang ambigu menjadi lebih jelas. Selanjutnya itu pemrosesan analitis daring. Pemrosesan analitis daring ini telah menjadi populer karena kemampuan untuk memenuhi kebutuhan informasi utama para manajer tanpa batasan geografis. Platform cloud analytics seperti AWS QuickSight dan Microsoft Power BI ini memungkinkan penggunaan untuk menganalisis data besar dalam skala besar dan mendapatkan insting yang cepat dan juga akurat. Nah, contoh implementasi sistem pakar dan dalam situasi ini seperti pengambilan keputusan bisnis atau sistem pakar ini adalah salah satu contoh implementasi AI dalam bidang bisnis. Sistem pakar dapat digunakan dalam situasi pengambilan keputusan bisnis dengan memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan ekspertnya. Contohnya sistem pakar di Harms Entertainment yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional kasino dengan menganalisis perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi promosi yang efektif. Nah, kelebihan dan juga kekurangan dari sistem tradisional dengan modern ini seringkali memiliki kekurangan dalam hal fleksibilitas dan skalabilitas. Sementara itu, sistem informasi modern yang menggunakan teknologi AI dan cloud computing dapat memberikan fleksibilitas dan juga skalabilitas yang lebih baik. Selain itu, sistem modern juga dapat memberikan analisis data yang lebih kompleks dan akurat, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, implementasi BI dalam organisasi ini berbicara tentang Business Intelligence atau BI. Sistem BI tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai alat transformasi proses bisnis. Contohnya Hillman Group yang menggunakan sistem BI untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan informasi sistem real time tentang status order pelanggan. Hal ini tidak hanya memberikan informasi yang lebih baik, tapi juga memungkinkan eksekutif untuk membantu keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Nah, selanjutnya strategi meningkatkan efektivitas proyek BI. Untuk meningkatkan efektivitas proyek BI, perusahaan harus memahami proses bisnis mereka secara mendalam. Mereka harus memahami bagaimana informasi dan data mengalir melalui berbagai proses dan bagaimana orang menggunakan data tersebut untuk menjalankan bagian tertentu dari proses tersebut. Selain itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang spesifik dan relevan kepada tenaga penjualan
agar mereka dapat memasukkan informasi tersebut ke dalam alur kerja mereka dengan efektif. Nah, kasus dalam dunia nyata ini Evan dan Quaker Chemical ini merupakan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan sistem BI untuk mengubah sepenuhnya cara mengelola piutang usaha. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu tentang sistem e-niaga atau perdagangan elektronik yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam dunia bisnis modern. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, e-niaga memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara online, menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, dalam bab ini kita akan membahas konsep dasar sistem e-niaga, manfaat, tantangan, dan juga contoh implementasi yang sukses dalam dunia nyata. Nah, yang pertama itu konsep dasar sistem e-niaga. Sistem e-niaga ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara online melalui dari penjualan produk hingga penyediaan layanan. Ada beberapa model utama dalam e-niaga, yaitu business to consumer atau B2C. Model ini melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir. Contoh paling umum adalah toko online seperti Amazon dan juga Tokopedia. Yang kedua, ini business to business atau B2B. Dalam model ini transaksi terjadi antara dua perusahaan, misalnya produsen yang menjual barang kepada distributor. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Model ini memungkinkan konsumen untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen lainnya melalui platform seperti eBay atau OLX. Yang keempat, customer to business atau C2B. Dalam model ini, individu menawarkan produk atau layanan mereka kepada perusahaan. Contohnya adalah situs freelance seperti Upwork. Nah, selanjutnya itu manfaat sistem ini. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu tentang mengembangkan solusi bisnis atau teknologi informasi. Dalam era digital, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keputusan bisnis dan operasional. Pengembangan sistem informasi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang manajemen proyek serta teknik-teknik yang dapat meningkatkan proses pengembangan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas dasar-dasar manajemen proyek, siklus pengembangan sistem, dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi sistem informasi. Nah, yang pertama, dasar-dasar manajemen proyek. Dasar-dasar manajemen. Nah, proyek manajemen adalah disiplin yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, manajemen proyek bertujuan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, dalam anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Beberapa prinsip dasar manajemen proyek. Yang pertama, perencanaan yang menentukan tujuan, ruang lingkup, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, pengorganisasian. Ini mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengatur tim untuk melaksanakan tugas-tugas. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Ini melaksanakan rencana proyek dengan memonitor kemajuan dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, melakukan pengendalian. Ini memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya dengan membandingkan kemajuan aktual terhadap rencana. Yang selanjutnya, siklus pengembangan sistem informasi. Nah, siklus pengembangan informasi atau SDLC adalah proses terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, langkah-langkah SDLC ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Ini mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan peluang perbaikan. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan yang mengumpulkan informasi dari pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Yang ketiga, desain sistem. Ini merancang arsitektur sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Yang keempat, ini implementasi, menerapkan sistem yang telah dirancang ke dalam lingkup operasional. Dan yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Ini menilai keberhasilan sistem setelah implementasi dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini pentingnya pembuatan per tipe. Nah, pembuatan per tipe ini adalah teknik yang efektif dalam pengembangan sistem informasi. Per tipe ini memungkinkan pengguna untuk melihat model awal dari sistem yang akan dikembangkan sehingga mereka dapat memberikan umpan balik sebelum pengembangan penuh dilakukan. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan desain dan memastikan bahwa solusi akhir memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, manajemen perubahan dalam implementasi sistem informasi ini adalah sering menghadapi
resistensi dari pengguna. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi manajemen perubahan yang efektif, seperti pelatihan penggunaan, memberikan pelatihan kepada pengguna agar mereka merasa nyaman menggunakan sistem yang baru. Kedua, komunikasi efektif, menyampaikan manfaat dari sistem baru secara jelas kepada semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, dukungan berkelanjutan yang menyediakan dukungan teknis setelah implementasi untuk membantu penggunaan beradaptasi. Nah, pada kasus nyatanya ini PayPal yang sebelumnya sudah seringkali sebagai contoh yang saya ambil. Nah, ini perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan lokalisasi dalam pengembangan sistem informasi. Dengan merancang ulang kode perangkat lunaknya, PayPal juga mampu mempercepat proses penerjemahan dan penyesuaian konten di berbagai negara. Hal ini memungkinkan PayPal untuk memastikan pasar internasional dengan cepat dan efisien. Nah, sedangkan di tim PayPal ini juga menyadari bahwa jika tidak menyelesaikan masalah lokalisasi, hal itu akan menghambat pertumbuhan perusahaan di pasar global. Mereka juga memutuskan untuk mendesain ulang arsitektur perangkat lunak mereka agar memungkinkan pembaruan simultan untuk berbagai lokasi di seluruh dunia. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga membantu PayPal mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar e-commerce. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah pengembangan sistem informasi adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan terstruktur dan manajemen proyek yang baik. Dengan memahami langkah-langkah dalam siklus pengembangan sistem dan menerapkan teknik seperti pembuatan portable serta manajemen perubahan, organisasi dapat menciptakan solusi teknologi informasi yang efektif dan efisien. Nah, pada kasus PayPal ini menunjukkan bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan sistem dapat menghasilkan pertumbuhan signifikan dan keberhasilan di pasar global. Nah, bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya pengembangan sistem informasi serta strategi manajerial yang dapat diterapkan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasinya.